Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara ringkas tentang definisi daripada tafsir lughatan istilahan dan juga definisi daripada ta'wil lughatan istilahan, dan juga kita telah membawakan makna daripada ta'wil yang ada dalam Al-Qur'an, di mana makna ta'wil yang ada pada Al-Qur'an itu berbeda-beda disesuaikan dengan siyaq dan sibaknya. Terakhir kita membahas definisi ta'wil definisi ta'wil secara istilah menurut para al-mutakallimah wal mutasawwifah wa ghairihim. Nah, طيب لا بأس. قبل أن نبدأ الدرس نمشي بالمراجعة. طيب sebutkan atau jelaskan kepada kita tentang makna daripada ta'wil secara istilah menurut mazhab as-salaf. Baik. Nayujib, nayaqulu ana, saudara Fa'ada. Udhkur lana ta'rif ta'wil istilahan inda salaf.
Ayo. Maksud murad bil kalam. Dari dua definisi ini menurut mereka as-salaf, mana dari definisi manakah ta'wil itu disamakan dengan tafsir? Al-awwal min al-jihah. من أي الجهة؟ الجهة التي تدل على أن التأويل والتفسير مترادفان من هذا المعنى. ما اسمكم؟ إبراهيم. طيب لا بأس. gimana? ارفع صوتك لكي يسمع الإخوة. Begitu. Baik, labas. Dari sisi inilah at-ta'wil wa tafsir disamakan. Ta'wil pada satu makna ini menurut mereka salaf itu adalah tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu, menjelaskan sebuah kalam dan juga menjelaskan maknanya. Maka dari sini ta'wil dengan tafsir itu sama. Dikarenakan tafsir kama taqaddam maknanya adalah al-idah wa tabyin. Betul? Baik. Aba Umar Abdul Rahman, makna tafsir istilahan. Makna tafsir istilahan. Apa makna tafsir secara istilah? له معان كثيرة عديدة مختلفة ذكرها أئمة الشأن، ولكن جمعها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله في الكتاب وقد تقدم معنا. يعني علم يبحث عن مراد الله تعالى على قدر atau على الطاقة البشرية, ya kan? Baik, ini makna tafsir secara istilahan yang dibawakan oleh muallif. Wa illa makna tafsir itu banyak, kama taqaddam. Baik. Mal farq, apa perbedaan antara dua makna yang dibawakan oleh salaf tentang ta'wil secara istilah? Ma yasifu lana al-farq bainahuma. Sampainya Abdul Abdad. Masmukum? Abu Yahya. Masya Allah. Abu Yahya disebutkan oleh Imam Al-Lahdal dalam kitabnya Al-Kawakib. Abu Yahya itu kunyahnya Malakul Maut. Masya Allah. Abu Yahya itu untuk kinayah saja. Malakul Maut disebut dengan Abu Yahya dalam keadaan dia itu pencabut nyawa, harusnya Abul Maut, tapi dia diganti dengan Abu Yahya. Sayyid, anda kaya Abu Yahya siflan udhkur al-farq. Ta'wil istilahan inda salaf kan ada dua, ya, ada dua makna menurut mereka, tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu dan nafsul murad bil kalam. Disebutkan sama muallif di sini
fihima farqun zahir. Pada dua definisi ini ada perbedaan yang sangat jelas. Apa perbedaannya? Makna yang pertama digunakan pada makna yang kedua. Baik. Mas mau enggak? Wara'akum. Abu Luqman. Masyaallah, Abu Luqman. Kaif? لا التأويل اصطلاحا. التأويل اصطلاحا عند السلف. Itu kan ada dua. Ya kan, kama taqaddam. Kemudian dijelaskan sama mu'alif di sini ada perbedaan antara makna yang pertama dengan makna yang kedua yang mereka bawakan. Kalau takwil yang pertama, makna takwil yang pertama yang mereka bawakan itu maksudnya dalam bab ayul babul kalam wa al-kalam wa babul kalam wal ilm. Hakada, babul kalam wal ilm. Maka dia membahas tentang amrun zihniyun wa lafziyun wa rasmiyun. Ini babnya. Kemudian yang kedua, dalam bab baik, ada di jambu. Yang di sebelah kanan. Aywa, masmukum? Abu Arbab. Masya Allah, Abu Arbab. Baik. Perbedaan yang kedua. Yang pertama sudah dijelaskan. Untuk definisi yang pertama itu maksudnya dalam bab al-kalam wal ilm. Yang kedua, nafsul murad bil kalam. Ini pembahasannya apa? Qalb wal lisan. Ini untuk yang pertama. Sama saja antum katakan qalb wal lisan wal lafaz wal rasm wal zihn, sama semua. Yang kedua, nafsul umur, itu maknanya. Itu makna untuk takwil secara istilah menurut mereka yang kedua. Yaitu makna nafsul umur ay nafsul murad bil kalam. Apa perbedaannya? Lam tadhkur al-farq. Antum belum menyebutkan perbedaan. Baik, balade jambu. Masmuk. Abu Yazid. Baik, Abu Yazid. Babul kalam wal khabar. Jaga'na baina mutanaqidain. Antum mengumpulkan dua perkara yang bertentangan. Al-kalam itu yang pertama. Wal khabar tadulu haulahu wa lam tadkhul. Antum muter-muter, tapi belum masuk. Labas, sengaja anak tanya antum, anak ingin tahu pelajaran kemarin itu paham apa enggak gitu. Amrun muhim ya ikhwah. Amrun muhim, perkara yang sangat penting harus antum ketahui. Dikarenakan apa? Dua istilah ini itu amrani mutalaziman, dua perkara yang terus ada. Ya kan? Dan akan berbeda sesuai dengan siapa yang mengucapkannya. Tafsir wa ta'wil.
Ya kan? Dalam Al-Quran penyebutan ta'wil banyak, kama taqaddam. Ya kan? Kalau kita tidak paham, bisa berbahaya. Baik. Ladai jambuh, masmuk. Ridha. Baik. Gimana? Kita belum membahas perbedaan secara umum ya. Kita masih membahas satu poin saja, yaitu takwil. Belum membahas perbedaan antara tafsir dengan takwil yang menggabungkan itu semua. Tambah muat nanti. Yakni kalau yang kedua itu berkaitan dengan al-umur al-mawjudah fil kharij. Ya kan? Berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa dilihat pada kenyataan yang ada. Dikarenakan pembahasannya adalah nafsul murad bil kalam, yang dimaukan dengan kalam itu tadi. Jadi dilihat kalamnya ini sifatnya apa. Kalau talab, maka takwilnya adalah nafsul fi'al al-matlub. Kalau khabar, takwilnya adalah nafsul mukhbar bih. Seperti tala'atus syams. Ya toh? Tala'atus syams ini fi siyaqul khabar. Apa takwilnya? Nafsu tuliqah. Takwilnya adalah ya terbitnya matahari itu. Paham ya? Baik. Labas. Dan makna yang kedua ini khonafidina wa'azakumullah, yakni makna yang kedua yang dibawakan oleh mereka as-salaf untuk takwil secara istilah nafsul murad bil kalam, itu adalah lughatul Quran sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Al-mu'allif di sini mengatakan wa hadza fi nazari Ibnu Taimiyah wa lughatul Quran allati nazala biha. Dan ini menurut pandangannya Ibnu Taimiyah adalah bahasa Al-Quran yang Al-Quran itu turun dengannya. Wa ala hadza, maka atas dasar ini fayumkinu ilja'u kulli ma jaa'a fil Quran min lafdh at-ta'wil ila hadzal ma'na ats-tsani. Maka mungkin kita untuk mengembalikan semua lafaz takwil dalam Al-Quran pada makna yang kedua ini. Paham ya? Jadi semua lafaz-lafaz takwil yang ada pada Al-Quran itu bisa dibawa pada pengertian yang kedua ini, yaitu nafsul murad bil kalam. Nafsul murad bil kalam. Ini yumkin. Baik. Dan ini lughatul Quran. Yakni yang namanya takwil itu maknanya yakhtalif bi ikhtilafis siyaq. Naam. Wa bi ikhtilafil madlul. Demikian. Itu berbeda-beda sesuai dengan sijaknya masing-masing dan sesuai dengan apa yang dia tunjukkan. Baik. Mafhum ya? Baik, teman ikhwah. Sekarang kita masuk pada perbedaan antara takwil dan tafsir. Beliau mengatakan al-farqu baina at-tafsir wa at-ta'wil wan nisbatu bainahuma. Perbedaan antara tafsir dan takwil dan nisbah antara keduanya. Ini harus konsentrasi penuh, ya. Harus tanabbuh wa ta'ammul wa ta'anni. Ya, harus konsentrasi. Yang sudah agak mulai goyang, ngantuk, segera cuci muka agar segar. Baik. Beliau mengatakan ikhtalafal ulama fi bayanil farqi baina at-tafsir wa at-ta'wil. Para ulama berbeda pendapat. Miknya yang mendem. Para ulama berbeda pendapat ketika menjelaskan perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Wa fi tahdidin nisbati bainahuma. Dan juga mereka berbeda pendapat tentang menentukan apa nisbah untuk keduanya. Ikhtilafan natijat anhu aqwalun katsiratun. Dengan banyak sekali perbedaan yang akhirnya menghasilkan banyak sekali aqwal. Jadi mereka berbeda pendapat
Yang A mengatakan demikian, yang B mengatakan demikian, yang C mengatakan demikian. Wa ka'anna at-tafarruqah baina tafsir wa ta'wil amrun muqbalun. Dan seakan-akan perbedaan antara tafsir dengan ta'wil ini adalah perkara yang muqbal. Ai amrun sa'bun. Perkara yang susah, perkara yang rumit, yang jelimet. Ista'sa halluhu ala katsirin minan nas. Sangat susah untuk dijelaskan, sangat susah untuk diraba oleh kebanyakan orang. Yakni sangat susah untuk bisa mengetahui apa perbedaan tafsir dengan takwil. Nisbahnya apa, perbedaannya apa, susah. Illa man sa'a baina yadayhi syi'a'un min nuril hidayah wat taufiq. Kecuali orang-orang yang dia itu berusaha untuk mendapatkan cahaya hidayah dan taufik. Yakni kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah dan taufik darinya. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki bagian yang sangat besar dalam agama. Yani apa? Perkara yang rumit, muqbal. Walihada balagha Ibnu Habib An-Naisaburi faqal. Oleh karena inilah Ibnu Habib An-Naisaburi beliau berlebih-lebihan dalam masalah ini. Yakni beliau saking jelimetnya perkaranya, beliau sampai mengutarakan sebuah ucapan yang sifatnya itu mubalaghah. Beliau mengatakan, "Nabagha fi zamanina mufassirun law su'ilu 'anil farqi baina at-tafsir wa at-ta'wil mahtadu ilaih." Telah muncul di zaman kita. Zamannya siapa ya ikhwah? Zamannya Ibnu Habib. Telah muncul di zaman kita, kata Ibnu Habib, banyak sekali mereka ahli tafsir. Kalau seandainya mereka ditanya apa perbedaan antara tafsir dengan ta'wil, mahtadu ilaih, mereka tidak akan bisa menjawab. Ini mubalaghah dari beliau. Yakni betul-betul amrun muqbalun sa'bun ala katsirin minan nas. Sangat susah, rumit, jelimet bagi kebanyakan orang. Ingat, katsir minan nas. Repot untuk membedakan antara ta'wil dan tafsir. Lalu membedakan antara ta'wil satu dengan yang lainnya saja bingung. Apalagi membedakan antara tafsir dengan ta'wil, sama bingung lagi. Ya kan? Ini di zamannya Ibnu Habib. Baik. Kemudian beliau mengomentari, walaysa ba'idan ayyakuna mansha'u hadzal khilaf huwa ma dhahaba ilaihi al-ustadz Amin Al-Khuli haitsu yaqul. Dan mungkin kita bisa mengetahui sebab munculnya perbedaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Amin Al-Khuli. Dia mengatakan, jadi sekarang beliau ingin menjelaskan kepada kita sebab kenapa mereka berikhtilaf, sebab kenapa mereka itu berbeda pendapat tentang makna tafsir dengan ta'wil. Apa sebabnya? Beliau nukilkan dari ucapannya Al-Ustaz Amin Al-Khuli. Dia mengatakan, wa ahsibu anna man sya'a hadha kullihi huwa isti'malul Qur'an li kalimatid ta'wil. Dan saya lihat atau saya kira bahwasanya sebab munculnya semua perbedaan ini adalah Al-Qur'an itu menggunakan lafaz atau kalimat ta'wil. Summa dhahabul usuliyin ila istilahin khasin fiha. Kemudian para ulama ahli usul mereka juga memiliki istilah yang khusus tentang ta'wil ini. Ma'a syuyu'il kalimah ala al-sinatil mutakallimin min ashabil maqalat wal madahib. Dalam keadaan kalimat ta'wil ini sudah menyebar, sudah merata di lesan-lesan para ahli kalam dan juga mereka para ashabul maqalat wal madahib. yakni orang-orang yang memiliki mazhab. Ini sebabnya. Jadi sebabnya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan lafaz ta'wil. Ya kan?
dengan makna yang sudah dibawakan oleh al-muallif. Ada berapa makna ya ikhwah? Kam ma'nan alladhi taqaddam ma'ana wa marra ma'ana fi ad-dars al-madi. Kam ma'nan? Khamsatu ma'ani. 5 makna. Ya kan? Kemudian ternyata lafaz ta'wil ini juga digunakan oleh para imam ahli usul dengan istilah khusus menurut mereka. Yakni mereka menggunakan lafaz ta'wil dan mereka memiliki batasan tersendiri. Istilahun khasun lahum. Jadi makna ta'wil menurut mereka dengan ta'wil yang ada dalam Al-Quran itu berbeda. Dan juga lafaz ta'wil ini juga sudah dikenal di kalangan para mereka ahlul kalam, ashabul maqalat, ashabul madahib, para mazhab-mazhab yang lain juga tahu tentang apa itu ta'wil. Jadi masing-masing itu melihat sesuai dengan pandangan mereka sendiri-sendiri. Akhirnya berbeda-beda yang namanya ta'rif untuk ta'wil. Maka dengan itu, akhirnya mereka para ulama merasa kesulitan untuk membedakan antara ta'wil dengan tafsir. Lalu ta'wil saja itu sudah banyak orang-orang itu berbeda dalam masalah ta'wil. Al-Quran menyatakan demikian itu ta'wil, usuliyin mengatakan demikian itu ta'wil, al-mutakallimun demikian itu ta'wil. Maksud? Jadi dari sini saja mereka sudah ikhtilaf, apalagi mau dibedakan antara ta'wil dengan tafsir. Ta'wil yang mana? Amrun muqbal, ista'sa halluhu ala katsir minan nas. Perkara sangat susah, rumit kata mereka. Demikian. Thumma dzakara al-muallifu aqwalan lil ulama fi hadhihi al-mas'alah. Kemudian muallif, yakni penulis kitab tafsir wal mufassirun. Mana al-muallif? Masmul muallif? Muhammad bin Husain Az-Zahabi rahimahullah. Beliau kemudian membawakan aqwal katsirah. Pendapat-pendapat para ulama yang banyak. Disebutkan di sini sampai 7 aqwal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan beliau mengatakan masih banyak lagi aqwal yang lain. Tidak disebutkan sama beliau. Makhafatut tatwil. Khawatir terlalu panjang. Yakni aqwalun katsirah. Sangat banyak beliau nukilkan tentang perbedaan mereka. Yang A mengatakan takwil itu begini, tafsir begini. Yang B mengatakan takwil begini, tafsir begini. Walhasil banyak. Walhasil kama dzakarahu. Walhasil dan intinya sebagaimana yang disebutkan oleh muallif sendiri, beliau mengatakan setelah membawakan sekian qaul yang ada, di akhirnya beliau mengatakan walladzi tamilu ilaihi an-nafsu min hadhihi al-aqwal, dan yang tenang di hati dari sekian qaul ini, yakni menurut beliau yang paling tenang, yang paling tentram, yang paling hati-hati dalam masalah ini adalah beliau mengatakan anna tafsir ma kana raji'an ila riwayah. Yang namanya tafsir itu adalah sesuatu yang kembalinya kepada bab periwayatan. Nanti akan dijelaskan. Wa ta'wil ma kana raji'an ila dirayah. Dan ta'wil itu apa yang kembali kepada pembahasan ad-dirayah. Pembahasan masalah dirayah. Apa maknanya? Apa yang dimaukan dengan riwayat? Apa yang dimaukan dengan dirayah? Disebutkan sama beliau. Wa dzalik, penjelasannya adalah li'anna tafsir ma'nahu al-kashfu wal bayan. Dikarenakan tafsir maknanya adalah al-kashf wal bayan, menjelaskan. Wal kashfu an muradillah ta'ala. Dan yang namanya tafsir itu adalah menjelaskan tentang maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. La najzimu bihi. Kita tidak bisa memastikan makna daripada ucapan Allah illa idza warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau datang riwayat yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam au an ba'd ashabihi, atau dari sebagian para sahabat alladzina syahidu nuzul al-wahyi, di mana mereka itu menyaksikan turunnya wahyu, wa alimu ma ahata bihi min hawadith
wa waqa'id. Dan mereka juga mengetahui apa yang disebutkan dalam Al-Quran berupa kejadian-kejadian yang ada. Wa khalatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para sahabat juga bergaul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'u ilaihi fima ashkala alaihim min ma'anil Qur'anil Karim. Dan mereka juga kembali kepada Rasul ketika mereka mendapati ada iskal, ada masalah ketika memahami Al-Quran Al-Karim. Ini penjelasan tentang tafsir, itu kembali kepada pembahasan riwayat. Yakni, yang namanya tafsir Al-Quran kama taqaddam adalah ilmu yang membahas tentang maksud dari firman Allah. Kita tidak bisa menentukan maksud firman Allah yang ini itu demikian, yang ini itu demikian, kecuali kalau ada nasnya, ada riwayatnya. Riwayat dari Rasul atau riwayat dari para sahabat yang memang masyhur dengan ilmu tafsir. Paham? Ini perbedaannya. Ini babnya tafsir. Paham ya? Jadi pembahasannya riwayat. Kita tidak bisa menentukan tafsir sebuah ayat, makna sebuah ayat, kecuali kalau ada riwayatnya. Riwayat dari Rasul yang jelas, yang sahih. Dan juga riwayat dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang sahih dari mereka tentang masalah tafsir sebuah ayat. Maksudnya, ini untuk pembahasan tafsir. Jadi pembahasannya itu berkisar tentang riwayat dari Rasul dan riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tentang masalah sebuah ayat. Paham? Ini tafsir, pembahasan tentang riwayat. Sekarang takwil. Takwil itu pembahasannya bukan riwayat, tetapi dirayah. Apa itu dirayah? Beliau mengatakan, wa amma ta'wil, adapun ta'wil, famal'udhun fihi, maka yang diperhatikan, yang dibahas dalam takwil itu adalah tarjihu ahadi. Di situ Ahmad ya. Wasawab ahad. Ayo. Tarjihu ahadi muhtamalatul lafz bid-dalil. Yang namanya takwil itu adalah menentukan salah satu ihtimal sebuah lafaz dengan dalil. Jadi ada sebuah lafaz A misalnya. Dia ini mengandung sekian banyak makna. Lafaz A punya 4 makna. Untuk menentukan lafaz ini menunjukkan salah satu dari maknanya, itu butuh dengan yang namanya dalil. Mafhum? Tayyib. Ini yang namanya ta'wil. Tayyib. Ini soal. Ma yatanabbah yafhamu al-jawab. Ini siapa ini yang pakai kelang sesuatu ini? Mas Mukum. Ahmad. Tayyib. Endar ya khana Ahmad dari penjelasan yang beliau bawakan di sini. Tarjih ahadi muhtamalatil lafz bid-dalil. Kalau antum lihat pembahasan ini menyenggol makna ta'wil menurut siapa? Salaf yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dari sisi mana? Asal syai' iskal, far'uhu muskil, wa jawabuhu masalah. Jawaban pertama antum sudah bermasalah, cabangnya bermasalah. Jawaban yang ketiga apa lagi? Perlu ditinjau ulang. Kata mereka fihi ma fihi. Ai fihi nazar. Kalau antum katakan ini makna untuk takwil atau ya untuk takwil dari salaf yang pertama, salah antum. Takwil yang pertama istilahan menurut salaf itu apa? Tafsir itu sendiri. Mengapa yang dibedakan? Baik. Ma yatanabba yafhamul jawab.
Saya sudah bilang harus terkis ya ikhwah, harus konsentrasi penuh. Ya, baik. Ada rojul. Mana semukum? Ahmad juga. Ahmad. Baik. Ini dari sana Ahmad. Dari penjelasan beliau di sini, tarjihu ahadi muhtamalatul lafz bid-dalil. Ini nyenggol takwil. Dari takrifnya siapa? Jelas ya ikhwah, jelas. Wadihun jaliyun lailuha kanahariha. Mutaakhirin. Mutaakhir itu banyak. Siapa mereka? Yakni mereka dari kalangan mutafaqihah wal mutasawwifah wal akhirih. Yakni menurut mereka ini. Ya kan? Ya Pak ya. Apa takwil menurut mereka? Sarful lafz an al-ma'na ar-rajih ila al-ma'na al-marjuh bidalilin yaqtarinu bih. Mafhum ada? Dengan dalil. Dan sekarang tarjih muhtamalatul lafz bidalil. Yakni menentukan lafaz atau makna sebuah lafaz yang masih diihtimalkan dengan dalil. Ya kan? Jadi dari sisi inilah ada perbedaan antara tafsir dengan takwil. Kalau tafsir menurut salaf, takwil menurut salaf, itu ada yang disamakan. Ya kan? Naam. Wa tarjih ya'tamidu 'ala al-ijtihad. Dan yang namanya tarjih menentukan lafaz ini maknanya yang ini, bukan yang lain, yang ini. Itu butuh dengan yang namanya ijtihad. Wa yatawassalu ilaihi bima'rifati mufradatil alfaz wa madlulatiha fi lughatil arab. Dan dia bisa sampai pada tingkatan mujtahid dengan cara dia mengetahui mufradat, lafaz dan juga madlulat pada bahasa Arab. Yakni dia harus hafal, dia harus tahu lafaz atau kosakata dalam bahasa Arab yang memiliki sekian makna. Ya. Harus tahu. Harus mudeng, harus faham. Seperti kita ambil contoh kecil saja, ainun. Lafaz ainun. Ainun dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Makna yang pertama, ainul jarihah. Mata anggota badan, yang mata ini. Yang kedua, ainul ma, mata air. Yang ketiga, ainul jasus, mata. Ya kan? Antum harus tahu ini. Jadi ketika disampaikan dalam sebuah lafaz, sebuah nas, sebuah hadis, lafaz ainun, antum harus teliti. Ainun ini apa maksudnya? Betul-betul mata? Apa mata-mata? Apa mata air? Jadi harus sudah siap, wasibab, qara'in. Hukum asal yang namanya mata, ya mata ini. Kalau dia dipalingkan pada makna yang lain, yaitu mata, dalilnya mana? Dicek. Ini yang namanya takwil. Mafhum ya ikhwah? Hah? Dipahami sana sini? Ya wal fathah. Mafhum? Alhamdulillah kalau mafhum. Wasti'maluha bihasab as-siyaq, dan menggunakan lafaz tadi sesuai dengan siyaqnya. Kalau konteksnya seperti ini, berarti dia menunjukkan makna yang ini. Kalau konteksnya seperti ini, berarti menunjukkan makna yang ini. Mafhum? Ya'tamid al-ijtihad. Berbeda dengan yang namanya tafsir. Tafsir tidak usah ijtihad, tidak boleh seorang itu ijtihad dalam menentukan makna dari ucapan Allah. Harus ada riwayatnya. Mafhum? Mafhum ya? Jelas kan? Kok berat sekali aku menganggukkan kepala.
Jelas toh? Baik. Wa ma'rifatul asalib al-arabiyyah wa istinbatul ma'ani min kulli dzalik. Dan dia juga harus mengetahui uslub bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. Uslub bahasa Arab itu banyak. Dan juga harus bisa mengistimbat makna-makna yang ada dari semua itu. Nah, maksud ya, ini yang namanya ta'wil. Jadi yang namanya tafsir itu sandarannya pada riwayat. Itu tafsir. Kalau ta'wil sandarannya pada ijtihad. Mahfum? Ini menurut beliau. Wa ala kulli hal qad fajna azakumullah al-farqu bainahuma amrun mu'dalun ista'sa halluhu ala katsir minan nas. Terkadang ta'wil dimanakan tafsir. Ya kan? Menurut salaf makna yang pertama. Terkadang ta'wil memiliki perbedaan dengan tafsir. Ala kulli hal itu semuanya kembali kepada ijtihad kita masing-masing dan harus paham betul istilah masing-masing mereka. Seperti Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ketika menyebutkan ta'wil. Maknanya apa? Tafsir. Maksudnya. Jadi harus betul-betul teliti. Kapan ta'wil itu sama dengan tafsir? Kapan ta'wil itu dibedakan dengan tafsir? Qala Az-Zarkashi, berkata Az-Zarkashi, wa kana as-sababu fi istilahi katsirin 'ala at-tafarruqah atau 'ala at-tafriqah baina at-tafsir wa at-ta'wil at-tamyiz baina al-manqul wal mustanbat liyahila 'ala al-i'timad fil manqul wa 'ala an-nazar fil mustanbat. Beliau mengatakan, dan sebab istilah kebanyakan orang membedakan antara tafsir dengan ta'wil adalah membedakan antara mangkul dan mustambat. Araftumul mangkul? Ash mangkul? Hah? Apa itu mangkul? Riwayah. Mafhum? Wal mustambat. Apa itu mustambat? Ijtihad. Mafhum ya? yakni membedakan antara apa yang berkaitan dengan mangkulat, ay riwayat, marwiyat, dan apa yang berkaitan dengan mustambat, ay ijtihad. Dibedakan. Liyahila 'ala al-i'timad fil manqul, agar dia itu berpegangan dengan riwayat, wa 'ala an-nazar fil mustambat, dan hendaknya dia itu teliti dalam bab ijtihad. Kalau masalah riwayat saja, ya kalau sahih riwayatnya, kalau pegang, tidak usah diutak-utak, tidak usah diijtihad lagi, jelas sudah riwayatnya. Tapi kalau urusannya itu ta'wil ijtihad, ini harus demikian, melihat dari sekian sisi, baru an-nazar fil mustambat, dilihat ijtihadnya, tepat apa enggak tepat, kata orang sini. Ya, betul apa enggak betul? Nah, mafhum. Wa bihadza intahaina, maka dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan tafsir wa ta'wil. Pembahasan yang pertama dari muqaddimah. Kita baru muqaddimah ya ikhwan. Ya, baru muqaddimah. Baik. Baru kemudian beliau membahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu tafsirul Quran bi ghairi lughatihi. Menafsirkan Al-Quran dengan selain bahasa Al-Quran, atau dengan istilah at-turjumah at-tafsiriyah lil Quran. Ini lebih harus konsentrasi penuh daripada yang pertama. Harus lebih tentang. Baik. Mafhum ya? Dari pembahasan tafsir dengan ta'wil yang sudah kita bawakan. Jelas kan? Jelas apa bablas? Kalau jelas berarti tertangkap. Kalau bablas berarti lewat, tembus. Wah, enggak tahu. Jelas kan? Jelas. Enggak usah bingung-bingung. Intinya ya Allah, tafsir itu apa? Menjelaskan tentang makna dari sebuah ayat dari satu sisi. Kalau ta'wil itu pembahasan tentang sebuah lafaz yang butuh dengan ijtihad. Ini dimaknakan apa? Paham?
Itu namanya ta'wil. Wa illa yakunafidina a'azakumullah, yang namanya tafsir dan ta'wil itu terkadang sepakat dalam satu pembahasan, terkadang berbeda dalam pembahasan yang lain. Dan lafaz ta'wil dalam Al-Quran itu maknanya banyak, sebagaimana disebutkan oleh muallif di sini. Tidak lepas dari apa yang dibawakan oleh muallif. Dan terkadang sebagian imam ada yang menggunakan istilah khusus ta'wil, itu maknanya adalah tafsir, seperti Ibnu Jarir At-Tabari atau Al-Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki rahimahullah. Al-Mabahats Tsani, pembahasan yang kedua dari muqaddimah. Tafsirul Quran bi ghairi lughati atau at-turjumah at-tafsiriyah lil Quran. Pembahasan yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan selain bahasa Al-Quran, atau turjumah tafsiriyah untuk Al-Quran. Ingat ya, tafsirul Quran dengan turjumah tafsiriyah itu berbeda. Apa perbedaannya? Kita bahas dulu. Apa itu turjumah? Nah, ingat loh ya, pembahasan kita itu bukan pembahasan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, bukan, atau ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jawa, bukan. Ya, pembahasannya itu menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa selain uslub bahasa Arab dalam Al-Quran. Paham ya? Sama-sama bahasa Arab, cuma lain uslubnya. Atau kayaknya asing sekali. Bila tidak asing, kita bahas. Beliau mengatakan, at-turjumatu tutlaqu fil lughati ala ma'nayain. Sekarang membahas tentang at-turjumah itu sendiri. Lafaz turjumah. At-turjumah dalam masalah bahasa, dalam bahasa Arab itu dimutlakkan pada dua makna. Ya, jadi turjumah, lafaz turjumatun dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Al-awwal, yang pertama, makna yang pertama, naqlul kalami min lughatin ila lughatin ukhra biduni bayanin li ma'nal asli al-mutarjam. Makna yang pertama adalah memindahkan sebuah kalam, sebuah ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain tanpa menjelaskan makna dari bahasa asalnya. Jadi misalnya dia ingin menerjemahkan dari bahasa A, ingin diterjemahkan dengan menggunakan bahasa B. Dia menukilkan dari bahasa ini menuju bahasa ini tanpa menjelaskan bahasa asalnya. Yakni tanpa menjelaskan tarkibnya atau uslubnya atau yang lain. Beliau mengatakan wadzalika kawad'i rajifin maka narajifin min lughatin wahidatin. Hal itu seperti kita meletakkan satu bahasa pada bahasa yang lain, yakni sinonim dengan sinonim yang lain min lughatin wahidah, pada satu bahasa. Seperti lafaz baitun. Apa sinonimnya? Manzilun. Paham ya? Lughahnya satu, sama-sama lughah bahasa Arab. Cuma saja kita menukilkan dari baitun menuju ke manzilun tanpa harus menjelaskan bahasa asalnya. Paham ya? Baitun ya manzilun, manzilun ya baitun. Ini makna yang pertama untuk terjemah. As-tsani, yang kedua dari makna terjemah, tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu bi lughatin ukhra. Menafsirkan, menjelaskan kalam, sebuah ucapan, dan menjelaskan maknanya dengan bahasa yang lain. Jadi misalnya ini kalam, ya, kalam. Bahasanya demikian. Yakni dengan uslub bahasa A. Kemudian dijelaskan dengan bahasa yang lain, bahasa B. Bahasa ini menjelaskan tentang makna daripada
bahasa A dengan uslub yang lain. Bilughatin ukhra, yakni dengan uslub bahasa yang lain. Tidak jiplak lain dengan yang pertama. Kalau pertama itu betul-betul jiplak, harfan biharfin, baitun manzilun, sama. Paham? Tapi kalau yang kedua ini baitun, apa itu baitun? Dijelaskan dengan bahasa yang lain. Alladzi ay al-makan alladzi yabitu fihi ahluhu. Misalnya begitu, yakni orang yang mati di situ disebut dengan baitun. Ini makna untuk terjemah fil lughah. Apa maksudnya? Saya mukaddimahnya keras sekali ya. Wah, tenang. Untuk masalah muqaddimah usul tafsir apa tafsir wal mufassirun memang akan jelimet. Tapi kalau sudah masuk babnya gampang. Tenang. Kita berpusing-pusing dulu. Jadi sudah biasa pusing. Jadi begitu ketemu yang mudah langsung masuk. Cuma yang pusing harus dipahami ya. Jangan pusing-pusing dia pusing begitu. Baik. Ini makna untuk yang namanya at-turjumah secara lughah. Jadi at-turjumah kita belum membahas turjumah tafsiriyah dan macam-macamnya, belum. Tapi membahas turjumah itu sendiri. Nah, qala fi Tajul Arus, berkata penulis kitab Tajul Arus. Tajul Arus itu kitab seperti kitab Qamus. Seperti kitab Qamus. Penulisnya namanya Muhammad ibnu Abdul Razzaq. Muhammad ibnu Abdul Razzaq Al-Husaini. Al-Husaini. Muhammad ibnu Abdul Razzaq. Ini penulis kitab Tajul Arus. Beliau mengatakan wat-turjuman al-mufassiru lil-lisan. Yang namanya turjuman itu adalah penjelasan untuk sebuah bahasa. Wa qad tarjamahu anhu idza fassara kalamahu bilisanin akhar. Dan dia menerjemahkan darinya, yakni apabila dia menjelaskan ucapannya dengan bahasa yang lain. Qala Al-Jauhari mengatakan, waqila dikatakan naqluhu min lughatin ila lughatin ukhra, yakni menukilkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yakni ucapan penulis kitab Tajul Arus dan juga Al-Jauhari di sini untuk menjelaskan makna turjumah atau turjuman dalam bahasa Arab. Yakni naqlu lughatin ila lughatin ukhra, menukilkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Paham ya? Yakni kalau dalam bahasa kita diterjemahkan. Gitu ya. Nah. Beliau mengatakan wa ala hadza, maka atas dasar inilah faturjumatu tanqasimu ila qismaini. Yang namanya at-turjumah itu dibagi menjadi dua. Turjumatun harfiyatun wa turjumatun ma'nawiyatun au tafsiriyah. Ada turjumah harfiyah, ada turjumah ma'nawiyah atau tafsiriyah. Jadi dari dua makna yang dibawakan di atas, al-muallif rahimahullah bisa diambil pembahasan turjumah itu ada dua. Ada turjumah harfiyah, ada turjumah tafsiriyah. Turjumah harfiyah itu untuk yang pertama tadi, naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra biduni bayanin li ma'nal asl al-mutarjam. Wa dzalika kawat radifin makana radifin min lughatin wahidah. Ini untuk terjemah harfiyah. Kalau terjemah ma'nawiyah tafsiriyah itu yang kedua. Tafsirul kalam wa bayanu ma'nahu bi lughatin ukhra. Paham ya? Nah. Cuma di sini beliau akan membawakan tentang terjemah harfiyah, makna untuk terjemah harfiyah itu sendiri. Kalau tadi kan terjemah secara umum. Paham ya? Beliau mengatakan amma turjumah al-harfiyah, adapun turjumah al-harfiyah maka dia adalah fahiyah. Antum perhatikan baik-baik ya definisi yang beliau bawakan.
Supaya apa? Supaya nanti bisa paham perbedaan antara harfiah dengan tafsiriyah. Perhatikan baik-baik. Konsentrasi penuh. Isbiru ya, isbiru. Isbiru suai. Masih jam 9 malam. Terjemah harfiah itu adalah naqlul kalam min lughatin ila lughatin ukhra. Memindah sebuah kalam dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ma'a mura'atil muwafaqah bin nazam wat tartib. Dengan memperhatikan kecocokan dari segi nazamannya, susunannya, dan tartibnya, urutannya. Wal muhafadzah ala jami'il ma'anil asli al-mutarjam, dan juga menjaga semua makna-makna dari bahasa aslinya, yakni tarjumatun harfan biharfin. Paham ya? Jadi ada sebuah kalam A diterjemahkan dengan kalam B. Kalam B ini itu menerjemahkan kalam A harfan biharfin. Yakni dia melihat betul-betul memperhatikan sisi kecocokan dalam nazamannya. Sisi nazamannya. Dan juga sisi tertibnya, urutannya. Jadi kalau dia ini dulu baru ini, maka terjemahannya juga demikian, ini dulu baru ini. Sisi nazamannya, keteraturannya juga demikian. Ini di sini, ini juga di sini. Ini yang kedua, ini yang kedua. Terus. Dan juga mengikuti semua maknanya. Yakni betul-betul bahasa kita letter like. Ya toh? Pernah dengar istilah ini? Pernah dengar ya? Itu bahasa kerennya ya. Nah, ini diterjemahkan secara letter like. Ini betul-betul harfan biharfin. Ini ayat A, B, B, C, D, D, D. Paham ya? Demikian. Nah, ini betul-betul dipas-paskan. Ini untuk terjemah harfiyah. Ya, ini betul-betul terjemahatun harfan biharfin, per huruf. Huruf ini ya, ini nanti terjemahnya, huruf ini ya, ini nanti terjemahnya. Nah, rumahnya ya seperti ini juga. Tartibnya juga ini seperti ini juga. Paham ya? Betul-betul dijaga keaslian bahasa aslinya. Nah, wa amma terjemah at-tafsiriyah, adapun terjemah at-tafsiriyah, fahiya, maka dia adalah syarhul kalam. Antum lihat, ya, antum lihat bahasa beliau. Di awal beliau mengatakan naqlul kalam. Sekarang beliau mengatakan syarhul kalam. Intabi, ta'ammal. Syarhul kalam wa bayanu ma'nahu bilughatin ukhra. Yakni menjelaskan sebuah kalam dan menjelaskan maknanya dengan bahasa yang lain. Biduni mura'atin linazmil asl wa tartibihi. Tanpa memperhatikan susunan dan juga urutan bahasa aslinya. Wa bidunil muhafadzah ala jami'i ma'anihi al-muradati minhu. Dan tanpa memperhatikan, tanpa menjaga semua makna yang dimaukan oleh bahasa aslinya. Yakni dia melihat bahasa A, dilihat dulu dari awal, tengah, akhir. Sudah selesai, baru disimpulkan dengan bahasa yang lain. Paham ya? Mafhum? Jadi seperti antum baca bahasa Arab misalnya, praktek baca kitab kuning. Ya, kitab Arab biasa disebut dengan kitab kuning atau kitab gundul, karena tidak ada rambutnya, tidak ada harokatnya. Baca kalimat ini, dibaca. Ada kalanya seseorang itu mengartikan bacaan dia harfan biharfin. Ada kalanya dia baca dulu selesai baru diartikan. Paham? Yang pertama itu terjemah harfiah, yang kedua itu terjemah tafsiriyah maknawiyah. Ini sekedar untuk takliful faham saja. Paham? Jadi kalau dikatakan misalnya seperti ya kita baca amma turjuma, amma adapun at-turjuma, terjemah al-harfiyah per huruf, bahia yaitu naqlu, menukil kalam, ucapan min dari lugah bahasa
Ila kepada lugah bahasa ukhra yang lain. Ini terjemah harfiah. Paham? Kalau terjemah maknawiyah, amma terjematul harfiah fa yanaqul kalam min lughatin ila lughatin ukhra. Adapun terjemah harfiah itu adalah kita menukilkan satu bahasa ke bahasa yang lain dengan bahasa yang lain. Ya, naqul kalam, menukilkan suatu kalam dengan bahasa yang lain. Demikian. Paham ya? Ini sisi pemahamannya demikian untuk mendekatkan pemahaman antum. Paham ya? Tahu sisi perbedaannya? Kalau yang pertama tadi kan betul-betul diurutkan amma yang diterjemahkan di situ, terjemah yang diterjemahkan di situ, harfiah yang di situ. Kalau secara tafsiriyah itu dibaca dulu selesai, baru dia terjemahkan dengan bahasa dia sendiri. Kadang yang di depan ke belakang, yang ke belakang ke depan, yang di tengah ke atas, wala sendiri. Paham ya? Paham Salim? Atau ke ulul Salim? Paham? Nah. Sekarang pembahasan yang yang dibahas dalam pembahasan terjemah di sini itu adalah dari dua terjemah ini. Manakah yang masuk dalam bab tafsir? Jadi kita tidak membahas lebar-lebar terjemah harfiah itu demikian sampai elek. Terjemah tafsir demikian, pokoknya dikuliti habis. Tidak. Tapi yang dibahas di sini adalah dari dua terjemah ini, mana yang masuk dalam pembahasan tafsir? Tentunya karena bijazakumullah untuk bisa mengetahui dan menjawab pertanyaan ini, kita harus membahas secara global apa itu terjemah harfiah, apa itu terjemah tafsiriyah. Wa sayati insyaallah taala tafsir mukbil kita teruskan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sepertinya antum sudah balagha minkumul juhd. Sudah betul-betul mentok sudah. Sampai ditanya itu tidak bisa goyang kepalanya. Mancep. Ya ini betul-betul berat. Ya, penuh kayaknya ya. Lawan. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Ini pembahasan terakhir dari mukaddimah. Jadi mukaddimah hanya membahas dua pembahasan saja. Pembahasan masalah tafsir takwil dan pembahasan masalah at-turjumah. Paham ya? Dipahami baik-baik. Tadi itu sebagai pembuka, kunci. Jangan sampai hilang kuncinya ya. Nah, terjemah harfiah, terjemah tafsiriyah, maknawiyah. Masih panjang. Baik, lumayan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah taala kita teruskan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Di hadzal nakfi subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.